Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama soal observasi diri, teknis, situasi kerja sederhana atau SJT situational judgment test pada seleksi P3K Guru tahun 2023 untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Ini merupakan video part ke-28. Baik Bapak Ibu, kita membuat soal berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dan juga Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, dan juga kita berdasarkan soal-soal yang pernah diujikan di SJT untuk kenaikan pangkat guru. Kenaikan pangkat jabatan fungsional guru ya. Nah, khusus pada video kali ini kita akan pelajari tentang soal-soal teknis terkait dengan seleksi P3K Guru. Nah, begitu juga kami dasarkan pada sumber guru pppk.kemendikbud.go.id tentang seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana untuk kategori XTHK2 dan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana. Maka Bapak Ibu nanti bentuk soal seleksi teknisnya atau kompetensi teknis adalah penilaian situasi kerja sederhana. Bapak Ibu juga akan diuji tentang kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan juga serta wawancara. Baik, sekarang kita akan bahas soal pertama terkait dengan soal teknis. Seorang guru kelas 6 akan melakukan penilaian pembelajaran untuk peserta didik. Pertimbangan guru untuk melakukan penilaian adalah titik-titik apakah A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Yang B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian sekolah. Kemudian yang C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. Yang D. Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Yang E. Ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan kepribadian. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan lihat soalnya, kita akan mencari kata kuncinya bahwa di sini yaitu kita diminta untuk melakukan penilaian. Nah, apa dasar pertimbangan kita untuk melakukan penilaian? Inilah yang ditanyakan ya. Pertimbangan kita untuk melakukan penilaian. Nah, yang A, penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, jadi penilaian yang kita lakukan itu adalah untuk melihat bagaimana peserta didik itu menguasai kompetensi yang diberikan oleh gurunya. Nah, maka di sini sudah tepat untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan laporan hasil belajar. Nah, penilaian juga sebagai bahan hasil belajarnya yang bisa digunakan oleh siswa untuk memperbaiki diri nanti ketika belajar. Dan yang ketiga di sini adalah memperbaiki proses pembelajaran. Nah, utama adalah penilaian kita gunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, ketika penilaian kita siswa tersebut menunjukkan nilai yang sangat rendah, berarti dapat kita ketahui bahwa mungkin ada kesalahan cara mengajar mereka atau tidak kesesuaian apa yang kita ajarkan dengan indikatornya. Maka yang paling tepat di sini Bapak Ibu guru adalah jawaban A. Untuk jawaban B, itu kurang tepat Bapak Ibu Guru karena penilaian hasil belajar pertimbangannya bukan untuk penugasan ulangan harian, ini hanya jenis-jenis penilaiannya saja. Kemudian yang C, kalau yang ini letak salahnya adalah tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik, ini jelas sangat salah. Kemudian yang D, kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Ini bukan merupakan pertimbangan guru, tetapi ini lebih ke pemerintah ya, bukan guru.
Yang E, ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok. Nah, ini bukan juga merupakan pertimbangan guru untuk melakukan penilaian. Maka jawaban E ini kita eliminasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu Guru, di sini kami membuka program Bimbel P3K Guru khusus untuk P2 dan P3 untuk batch kedua ya. Karena ini akan kita laksanakan nanti pada 23 Oktober sampai dengan 5 November tahun 2023. Karena untuk saat ini ada program Bimbel yang sedang berlangsung sama juga Bapak Ibu Guru, tapi ini untuk memfasilitasi Bapak Ibu Guru yang lebih nyaman belajar mendekati ujian, maka kita fasilitasi untuk Bapak Ibu guru yang lebih nyaman belajar saat mendekati ujian. Nah, bimbel kami itu pertemuan tatap muka online melalui Zoom. Formasi P2 dan P3 nanti kita akan bahas soal teknis yaitu situasi kerja sederhana atau SJT atau yang Bapak Ibu kenal dengan observasi diri. Kemudian juga ada kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga kita akan pelajari nanti wawancara. Nah, Bapak Ibu Guru untuk bimbel yang ini ada 12 pertemuan Bapak Ibu Guru ini untuk paket 1. Kalau paket 2 nanti ada 6 pertemuan. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 3 tryout, kemudian 10 tryout kecil soal terakurat. Nah, jadi karena Bapak Ibu Guru itu ada yang suka mengerjakan tryout yang sedikit soalnya, ada juga yang suka mengerjakan sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan Permenpan RB-nya, yaitu ada 145 soal untuk yang 3 tryout nanti. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan 12 video rekaman bimbel dan gratis handout file soal serta pembahasan. Nanti kita akan berikan modulnya Bapak Ibu Guru. Insya Allah di minggu depan sudah jadi modulnya, jadi kita siapkan mulai sekarang. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Sebagai seorang pendidik, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika, Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol dengan temannya saat pembelajaran berlangsung. Tindakan yang harus Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut adalah titik-titik. A. Membuat tata tertib belajar bersama peserta didik agar tetap kondusif. B. Langsung mengatakan diam kepada peserta didik yang ngobrol. C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang mengobrol sendiri. D. Menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri. E. Memberikan hukuman kepada peserta didik yang ngobrol. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat situasinya di dalam soal. Nah, situasinya di dalam soal adalah Bapak Ibu di sini sebagai guru baru. Oke, guru baru yang masuk di sekolah baru juga. Nah, dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Nah, ternyata Anda sebagai guru baru saja masuk ke suatu kelas dan kelas tersebut itu sangat tidak kondusif sekali. Terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol dengan temannya saat pembelajaran berlangsung. Nah, tindakan apa yang harus Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut? Nah, ketika kita sebagai guru saat itu yang menghadapi siswa kita yang seperti itu dan kita posisinya adalah sebagai guru, apa yang akan kita lakukan? Baik, kita lihat yang A, membuat tata tertib belajar bersama peserta didik agar tetap kondusif. Nah, jadi untuk pertama kali kita masuk di dalam suatu kelas, ya sama seperti kita Bapak Ibu Guru ketika kita mendapatkan siswa baru atau kelas baru, misalkan pergantian semester kan otomatis siswa yang kita ajarkan nih baru nih. Maka di awal-awal ya perlu kita membuat tata tertib, kemudian juga piket kelas, kemudian struktur kelas dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait dengan banyak siswa yang ngobrol, maka di sini kita harus membuat tata tertib. Fungsinya apa? Tata tertib dibuat untuk siswa dan guru agar nanti mereka belajar dengan nyaman. Tidak ada yang ngobrol, kemudian tidak ada yang semau-maunya sendiri. Nah, oleh sebab itu di awal-awal
kita perlu membuat tata tertib belajar bersama peserta didik agar tetap kondusif. Maka jawaban yang tepat yang di sini adalah jawaban A. Inilah yang akan memiliki nilai poin paling banyak nanti Bapak Ibu guru, yaitu poin 5. Kalau B bagaimana? Langsung mengatakan diam kepada peserta didik yang ngobrol. Maka yang B ini otomatis salah Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena di sini kan kita posisinya adalah sebagai guru baru. Ya, jadi kita tidak langsung meminta siswa itu tersebut untuk diam gitu ya. Maka yang B itu salah. Yang C memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang ngobrol sendiri. Nah, untuk yang C ini Bapak Ibu guru, memang ini tidak akan terlalu membuat siswa tertekan, tetapi ini akan membuat siswa mendapatkan hukuman yang baik atau hukuman yang mendidik. Maka yang C ini nanti bisa poinnya 3 ataupun juga 4 ya. Tetapi ini tetap poinnya di bawah A. 3 atau 4 ya. Kemudian yang D, menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri. Nah, ini kita langsung tegur. Maka kalau menegur ini ya bisa 3 atau 4 ya. Tetapi yang kemungkinan besar 3 di sini adalah yang C, kemudian yang D itu adalah 4. Kemudian yang E memberikan hukuman kepada peserta didik yang ngobrol. Nah, kalau ini kita langsung memberikan hukuman, maka itu tidak terlalu mendidik, ini bisa 2, dan ini juga 1. Nah, kenapa yang BE ini kita memberikan nilai terendah? Karena itu nanti akan membuat kelas akan menjadi tegang gitu ya. Jadi lebih baik kelas tersebut tidak tegang agar siswa belajar dengan nyaman kepada kita yang menjadi gurunya. Baik, di sini merupakan soal bonus wawancara Bapak Ibu guru ya, soal wawancara. Jika Anda lolos menjadi guru P3K, tetapi ternyata harus dipindahkan ke tempat yang tidak sesuai pilihan Anda, bagaimana sikap Anda? Apakah bersedia ditempatkan di mana saja asalkan gaji yang didapat juga banyak? B. Bersedia ditempatkan dimanapun karena Anda tidak membedakan tempat. C. Tidak bersedia ditempatkan di kantor yang jauh jaraknya dengan domisili. D. Memilih untuk mengundurkan diri sebagai pegawai P3K. Nah, jadi yang lebih banyak poinnya itu yang mana Bapak Ibu guru? Nah, kalau ketika Anda Bapak Ibu guru sekarang lulus nih P3K besok kan, semoga ya Bapak Ibu guru ya Bapak Ibu guru itu lulus. Nah, apa sikap Anda ketika Anda akan ditugaskan di tempat yang jauh? Yang Bapak Ibu jawab adalah Anda harus tetap bersedia. Tapi nanti lihat pertimbangannya Bapak Ibu guru. Bersedia ditempatkan dimanapun karena Anda tidak membedakan tempat, atau bersedia di tempat di mana saja asalkan gaji yang didapat juga banyak. Nah, yang lebih tepat di sini Bapak Ibu guru yaitu jawaban B. Ini memiliki poin 4. Kemudian yang A ini poin 3. Kemudian yang C poin 2. Kemudian yang D ini poin 1. Nah, maka Bapak Ibu guru untuk soal wawancara nanti itu poin skornya itu 1 sampai dengan 4. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban B. Maaf sponsor itu Bapak Ibu guru ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih berminat untuk mengikuti bimbel kami, silakan Bapak Ibu guru menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081803358023 untuk pendaftaran terkait dengan bimbel yang batch kedua ini. Bapak Ibu guru nanti bisa melakukan pendaftaran terakhir pada 22 Oktober atau bisa saat berjalan, tidak apa-apa Bapak Ibu guru ya. Tapi itu agar kita enak untuk mengerjakan semuanya, artinya ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, kita bisa ikutkan di pertemuan pertama. Begitu maksudnya. Baik Bapak Ibu guru, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.